kusam ya, kelihatan tidak ada rapi-rapinya. Gerakannya ya tidak begitu lincah, terus kemudian kalau kita perhatikan wajahnya juga nampak pucat pasi ini teman-teman. Anak ayam kami yang seekor ini agak kurang sehat teman-teman ya, seperti yang tadi fisiknya, ciri-ciri fisiknya sudah teman-teman perhatikan. Jadi ini kami simpan sebentar di dalam kandang umbaran agar dia bisa ya sedikit lebih bisa bebas untuk bergerak. Biasanya untuk ya rawatan-rawatan kami, baik itu yang masih anakan ataupun yang sudah dewasa, kalau lagi kurang sehat badannya ataupun sakit, itu pasti akan kami pisahkan di dalam kandang tersendiri dan kami simpan di dalam kandang box. Anak ayam kami yang kurang sehat ini sudah kami treatment kurang lebih selama 1 minggu, dan alhamdulillahnya sudah menunjukkan progres yang cukup signifikan. Awalnya saat dia ini awal-awal sakit sangat malas sekali untuk bergerak, bahkan cenderung duduk, dan saat ini alhamdulillah ini juga sudah mulai menunjukkan progres, dia mau berjalan-jalan juga. Terkadang tadi kami simpan di dalam kandang umbaran itu sudah mulai mau mengais-ngais. Awalnya dia ini hanya duduk diam terus kemudian berdiri, dan kalaupun bergerak itu hanya makan, dan itu pun porsinya hanya sedikit sekali. Mungkin dalam 1 hari itu 1 sendok makan itu mungkin tidak habis. Awalnya ini mengalami nyilet yang cukup parah ya teman-teman badannya, jadi hanya tinggal ya tulang sama kulit saja lah. Awalnya kami mengira ini cacingan ya, karena ya cirinya kan kurang lebih sama ya. Tapi setelah kami treatment dengan obat cacing, ternyata tidak ada cacing yang keluar. Terus kemudian kami berikan juga antibiotik, ternyata juga progresnya itu hampir bisa dikatakan tidak ada. Pemberian multivitamin pun juga rasanya juga tidak ada perubahan. Nafsu makannya masih tetap sama, yaitu angin-anginan. 1 sendok makan pun tidak habis dalam 1 hari, bahkan 2 hari pun masih ada sisanya. Oleh sebab itulah kami menggunakan treatment ataupun cara yang lain, yakni menggunakan ini dia. Ini terbuat dari bahan alami yang kebetulan ada, mungkin hampir bisa dikatakan hampir semuanya ada di dapur kita. Di sini kami itu menggunakan parutan daripada induk kunyit. Induk kunyit itu apa? Induk kunyit itu adalah kunyit yang sudah berumur atau yang sudah tua ya teman-teman. Biasanya ditandai dengan warnanya yang agak lebih gelap daripada kunyit yang biasa ataupun yang masih muda. Induk kunyit ini kami parut ataupun kami haluskan, terus kemudian kami campur dengan gula merah secukupnya. Ya perbandingannya 2:1 lah kira-kira besarannya. Jadi kalau kita menggunakan kunyit 1 telunjuk katakanlah, maka gula merahnya berarti setengah telunjuk. Campuran antara parutan induk kunyit dengan gula merah ini kami berikan kepada anak ayam kami yang mengalami nyilet tadi, itu setiap hari itu sebanyak 2 kali, dan pemberiannya itu kami lakukan sebelum anak ayam kami beri makan. Jadi pagi hari sebelum sarapan dan sore hari sebelum anak ayam kami beri makan. Dengan treatment seperti ini biasanya yang sudah itu antara 3 sampai 5 harian progresnya itu sudah mulai nampak. Ya minimal nafsu makannya itu kembali mulai ada. Mungkin perlu kami sampaikan juga di sini bahwasanya pemberian campuran antara parutan induk kunyit dengan gula merah ini perlu diperhatikan juga ya kemampuan pencernaan daripada rawatan kita yang mengalami nyilet. Karena biasanya yang mengalami nyilet, kalau rawatan kita terkena nyilet, itu agak kesulitan sekali mencerna makanannya. Jadi kalau kira-kira seperti inilah, ambillah contoh kalau kita berikan sarapan sedikit di pagi hari, kemudian di sore hari itu makan yang kita berikan di pagi hari tersebut tidak berkurang secara signifikan, maka pemberian campuran induk kunyit dengan gula merah ini cukup airnya saja. Jadi parutannya itu kita peras terus kemudian kita
ambil airnya, baru kita berikan kepada rawatan kita yang sedang mengalami nyilet sebelum kita berikan makan. Ya, minimal jedanya itu antara 15 sampai 30 menit lah. Jadi kita berikan dulu airnya atau parutannya, kasih jeda 15 sampai 30 menit, baru kemudian rawatan kita tersebut kita berikan makan. Pemberian parutan induk kunyit plus gula merah ini sebaiknya dilakukan selama ataupun sampai bobot ataupun berat badan dari rawatan kita yang mengalami nyilet tersebut kembali menjadi normal. Hal ini diambil sebagai langkah antisipatif karena biasanya nyilet ini selain dia proses penyembuhannya agak sedikit memakan waktu, kalau kita abai atau sedikit lengah, itu ada kemungkinan sakit nyiletnya itu akan kembali mengulang. Oh ya teman-teman, hampir lupa dan sekalian saja ini sebagai penutup, yakni besaran pemberian campuran parutan induk kunyit dengan gula merah. Jadi besaran pemberiannya itu hanya cukup sebesar paruhnya sajalah. Dan sekali lagi pemberiannya itu 2 kali sehari sebelum makan, di pagi hari dan di sore hari. Akhirnya sebagai penutup, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kekurangan, dan juga kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan terima kasih.